semua itu tergantung kepada niat kita. Dan berselawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi tayyibin tahirin. Saya mengingatkan kepada teman-teman semua untuk menyediakan pena dan buku, mencatat apa-apa saja nanti yang akan disampaikan oleh al-ustadz kita. Kepada ustadz, saya persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita bisa berkumpul kembali menghadiri majelis ilmu agama, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yashba'u mu'minun min khairin yasma'uhu hatta yakuna muntahahul jannah. Artinya, tidaklah seseorang itu merasa puas, merasa kenyang dari kebaikan yang dia dengarkan sampai dia meraih surga. Kita tidak boleh merasa puas, tidak boleh merasa kenyang terhadap ilmu agama yang kita dengarkan, terhadap ilmu agama yang telah kita pelajari. Kita hendaknya terus-menerus menambah ilmu agama sampai akhir hayat kita. Guru besar kita, Syekh Abdullah Al-Harari, beliau berkata, talabul mazidi min ilmi dini alamatul falahi lisyakhsi. Ketika seseorang mencari tambahan ilmu agama, maka itu adalah tanda keberuntungan baginya. Jadi tanda keberuntungan seseorang bukanlah dengan bertambahnya harta, bukanlah dengan naiknya jabatan, bukanlah dengan bertambahnya kendaraan. Tanda keberuntungan bagi seseorang adalah ketika dia bertambah ilmu agamanya. Kami ucapkan terima kasih kepada segenap panitia yang telah mensukseskan kegiatan pada malam hari ini. Semoga apa yang dilakukan oleh semua yang telah mensukseskan kegiatan ini dicatat sebagai amal kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian kita adalah kajian kitab yang berjudul Husnut Ta'amul Bainan Nas. Ya. Kitab ini berjudul Husnut Ta'amul Bainan Nas, yang bermakna etika bergaul kepada sesama. Bagaimana kita bisa bergaul dengan baik kepada orang lain. Bagaimana kita bisa bergaul, berinteraksi dengan baik kepada orang lain. Kitab ini dikarang oleh Syekh Ahmad Ajur. Beliau salah satu ulama Libanon. Beliau salah satu murid dari ulama besar Libanon, Syekh Abdullah Al-Harari. Kajian kita ini sudah kita mulai dari dulu, alhamdulillah sudah sampai pada halaman ke-55. Dulu kajian kita ini kita laksanakan seminggu sekali. Cuma karena ada keterbatasan waktu, ya, karena ada kendala, sehingga kajian kita lakukan menjadi 1 bulan sekali dengan durasi yang insya Allah lebih kita lamakan. Kita mengaji sekitar 1,5 jam,
ya, dan kajiannya 1 bulan sekali. Oleh karena itu jangan disia-siakan kesempatan ini, ya, 1 bulan sekali kita mengaji kitab Husnul Ta'amul Bainan Nas, jangan sampai disia-siakan. Silakan dibuka PDF kitabnya yang sudah disebarluaskan, halaman 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Jangan lupa kita ikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mutanabbi asy-sya'ir al-basit la khayla 'indaka tuhdiha wa la malu falyus'idin nutqu illam tus'idil halu. Mohon maaf, ada berhenti sebentar, jeda sebentar. Baik, kita lanjutkan kembali. Silahkan dibuka kitabnya halaman 55. Qala al-mutanabbi asy-sya'ir la khayla 'indaka tuhdiha wa la malu falyus'idin nutqu illam tus'idil halu. Salah seorang penyair yang bernama Al-Mutanabbi, beliau berkata, jika engkau tidak memiliki kuda yang bisa engkau berikan dan tidak ada harta yang bisa engkau sedekahkan, maka hendaknya ucapanmu itu bisa membahagiakan orang lain. Jika engkau tidak bisa membahagiakan orang lain dengan harta, jika engkau tidak bisa menyenangkan orang lain dengan materi, maka minimal bahagiakanlah orang lain dengan ucapanmu. Senangkanlah orang lain dengan tutur kata kita yang baik. Jadi ketiadaan materi itu bukan penghalang bagi kita untuk berbuat baik, untuk kita membahagiakan orang lain, menyenangkan orang lain dengan tutur kata yang baik, dengan bicara yang baik itu bisa menyenangkan orang lain. Haqqan inna isbaghat taqdiril khalis 'alal akharina waj'alahum yuhissuna bi ahammiyatihim mabda'ani 'ala janibin 'azimin minal ahammiyati fis sulukil insani wa fit ta'amuli bainan nasi wa kasbi wuddihim wa hubbihim wad dukhuli ila qulubihim. Sesungguhnya mengapresiasi orang lain, menghargai usaha orang lain, menjadikan mereka itu sebagai orang yang berperan, orang yang berjasa, orang yang penting, ini merupakan 2 prinsip yang penting di dalam bergaul kepada orang lain. Ketika kita bergaul dengan orang lain, hendaknya kita jangan melupakan kebaikan yang mereka lakukan. Jangan kita menafikan, ya, meniadakan kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Hendaknya kita bisa menghargai kebaikan orang lain meskipun itu kelihatannya sepele, kelihatannya kecil. Karena ketika kita mengapresiasi, menghargai, berterima kasih atas usaha orang lain, itu kita menghormati mereka, kita menghargai mereka,
dan itu bisa menarik hati mereka dan bisa membuat mereka mengikuti apa yang kita lakukan. Oleh karena itu penting untuk kita perhatian kepada orang lain, peduli terhadap orang lain. Jangan kita itu meniadakan, tidak mau mengapresiasi, menyanjung kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Innan nasa yuqbiluna ala man yuhibbuhum wa yuhibbuna man yuqaddiruhum wa yuhsinu ilaihim walikay yaj'alal mar'u nafsahu mahbuban bainahum jadirun bihi an ya'ya hadhil qa'idas sulukiyatal balighatal ahammiyah. Sesungguhnya orang-orang itu mereka suka terhadap orang-orang yang peduli kepada mereka, perhatian kepada mereka. Mereka akan senang kepada orang-orang yang menghargai usaha mereka, menghargai jerih payah yang telah mereka lakukan. Ya. Jadi kalau kita dibantu oleh orang lain, hendaklah kita mengucapkan terima kasih, mengucapkan apresiasi kepada orang-orang yang telah membantu kita. Ya, meskipun kelihatannya usaha tersebut itu sebuah perbuatan yang sepele, kelihatannya perbuatan yang kecil, tetapi dengan kita memberikan ucapan yang tulus, ini merupakan akhlak yang bagus, budi pekerti yang bagus di dalam kita bergaul kepada orang lain. Jangan kita itu merasa tidak butuh kepada orang lain. Jangan kita itu merasa acuh tak acuh kepada orang lain, tidak peduli kepada orang lain. Hendaknya kita peduli kepada orang lain dengan cara salah satunya adalah menghargai kebaikan yang telah dilakukan oleh orang lain kepada kita. Famathalan likai yas'adul mar'u fi hayatihi az-zawjiyyah yanbaghi lahu an yuqaddira imra'atahu fayanbaghi law wajadaha a'addat lahu ta'aman wa lam yakun bil hay'atil mu'jibah alla yuzhira dhiqahu walau tadayaqa bal yaf'alu ma'aha ma yaf'alul karimu ma'a zawjatihi wa ya'mala ma'aha 'amala man ahsana ilaihil muhsin wa ya'tabira niyyataha la ma tamma laha min ta'am. Dicontohkan oleh penulis kitab ketika seseorang ingin bahagia rumah tangganya. Ketika seseorang ingin bahagia rumah tangganya. Ya, ini pesan untuk bagi pasangan yang sudah menikah, ya, pasangan suami istri maupun bagi orang-orang yang akan menikah. Ya. Baik yang sudah menikah ataupun yang belum menikah, hal ini sangat penting untuk dipelajari. Tips bagaimana seseorang itu bahagia rumah tangganya. Maka hendaknya bagi seorang suami untuk menghargai istrinya. Ya. Hendaknya seorang suami itu menghargai istrinya, mengapresiasi istrinya. Misalnya, ketika seorang istri menyiapkan hidangan, menyiapkan makanan untuk suaminya. Kemudian ternyata suami tersebut mendapati makanan tersebut tidak sesuai seleranya, tidak sesuai yang dia inginkan. Entah itu keasinan, ataupun kepedesan, ataupun rasanya tidak cocok, ataupun kurang matang, atau terlalu matang. Maka kalau seorang suami mendapati ada sesuatu yang kurang pas,
kurang cocok di dalam masakan istrinya. Apa yang harus dia lakukan? Maka hendaknya seorang suami tidak menampakkan rasa tidak senangnya. Hendaknya seorang suami tidak menampakkan rasa jengkelnya, rasa tidak senangnya, rasa tidak suka terhadap makanan tersebut. Meskipun dalam hati sebenarnya suami tersebut jengkel. Meskipun dalam hati seorang suami itu jengkel karena makanannya terlalu asin atau terlalu pedas atau kurang matang atau terlalu matang sehingga gosong atau hal-hal lain yang itu tidak cocok, kurang pas. Maka hendaknya seorang suami menahan dirinya, tidak menampakkan rasa jengkelnya. Hendaknya seorang suami meskipun makanan yang dihidangkan itu kurang sesuai, kurang pas, hendaknya seorang suami tetap menghargai usaha istrinya. Bagaimanapun juga istri itu sudah capek, sudah berusaha, ya, sudah kepayahan, sudah kecapean untuk menghidangkan masakan tersebut. Memotong-motong sayuran, ya, menyiapkan air, merebus air, mencuci piring, mencuci alat dan lain-lain, maka ini merupakan sebuah usaha yang harus dihargai oleh seorang suami. Maka seorang suami itu yang dia lihat supaya tidak emosi, hendaknya yang dipandang itu adalah niat baik dari sang istri. Bukankah sang istri itu sudah berniat baik untuk memasakkan makanan yang enak, makanan yang lezat untuk suaminya? Ya. Sang istri sudah seperti itu. Ya. Maka kalau makanannya itu belum sesuai yang diharapkan, belum sesuai yang diinginkan, jangan mengeluh, jangan memarahi istri. Ya, tetapi yang dilihat adalah bagaimana sang istri itu sudah berniat baik untuk memberikan, memasakkan makanan yang bagus. Jadi jangan menuntut makanan itu harus lezat. Jangan menuntut makanan itu harus enak seperti di rumah makan. Jangan menuntut makanan itu harus sempurna seperti di restoran. Jangan. Tetapi hendaknya kita bisa menghargai. Lihatlah perjuangannya. Lihatlah pengorbanannya. Jangan hanya melihat hasilnya. Yang mana hasilnya itu belum sesuai dengan yang diharapkan. Liyuqaddira hadhihi al-khidmata allati qamat biha lahu wa ma taqumu bihi min sa'ir al-khadamatil ukhra fahadha yuaddi ila kasbi wuddi zaujati wa hubbiha. Hendaknya seorang suami itu menghargai usaha yang telah dilakukan oleh istrinya, baik itu memasak maupun usaha-usaha yang lain, entah itu menyapu rumah, mencuci piring, mengasuh anak, membersihkan rumah, mencuci pakaian, menyetrika pakaian, ataupun perkara-perkara lain. Apapun yang dilakukan oleh istri, hendaknya itu kita hargai. Mengurus rumah, mengurus anak, itu harus kita hargai. Jangan kita hanya melihat kekurangan yang ada pada istri tersebut. Jangan kita hanya melihat kekurangannya. Ada yang kurang bersih, makanannya kurang enak, ataupun rumahnya kurang bersih, atau pakaiannya ada yang masih kotor. Jangan kita melihat kekurangannya.
Kalau kita senantiasa melihat kekurangan yang ada pada pasangan kita, maka yang terjadi adalah bertengkar terus-menerus. Kalau seseorang itu selalu melihat kekurangan yang ada pada pasangannya, maka dia akan terus-menerus bertengkar. Oleh karena itu, hendaknya kita melihat kelebihan yang ada pada orang lain. Jangan kita melihat kekurangannya. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jadi kalau kita ingin mendapatkan, ketika seorang suami ingin mendapatkan cinta dari istrinya, maka seorang suami itu harus bisa menghargai istrinya. Jangan selalu memarahi istrinya, melihat kekurangan istrinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda yang maknanya, sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik orang yang paling baik kepada istrinya. Dan kata Nabi, aku adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada istriku. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita untuk berbuat baik kepada istri. Jangan seseorang itu mengabaikan istrinya. Sangat penting seorang suami itu menghargai istrinya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita semua, beliau adalah orang yang paling baik kepada istrinya. Ma'nahu alladhi yuhsinu mu'amalata zawjati yu'amiluha bit-tawadhu'i wal 'athfi war rahmati wal ihsani wal 'afi idza hiya asa'at yakunu min afdalir rijal li'anna alladhi yakunu ma'a imra'atihi hakadha yakunu ma'al ghairi hakadha. Artinya, orang yang berbuat baik kepada istrinya, memperlakukan istrinya dengan baik, memperlakukan istrinya dengan tawadhu, dengan rendah hati, tidak sombong, memperlakukan istrinya dengan kasih sayang, tidak melakukan kekerasan, memperlakukan istrinya dengan baik, dengan kelembutan, tidak dengan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, dan senantiasa memaafkan. Ketika seorang istri itu melakukan kesalahan, seorang suami hendaknya bisa menjadi seorang yang benar-benar laki-laki, benar-benar suami. Karena seorang itu, ketika seseorang bisa memperlakukan istrinya dengan baik, biasanya niscaya dia bisa memperlakukan orang lain dengan baik. Oleh karena itu, Rasulullah berpesan kepada para suami untuk memperhatikan istrinya. Katsirun minar rijali ala khilafi hadzal hadits yu'amiluna nisa'ahum la yatawadau ahaduhum ma'aha yataraffa'u 'alaiha hadza la yanbaghi. Banyak laki-laki yang itu tidak mengamalkan hadis tersebut. Banyak suami yang itu tidak melaksanakan, tidak mengamalkan hadis tersebut. Mereka memperlakukan istrinya dengan tidak baik, tidak rendah hati kepada mereka, bersikap sombong, bersikap menguasai,
menganggap bahwa istri itu adalah bawahan, menganggap bahwa istri itu adalah harus selalu di bawah suami. Dia merasa selalu berkuasa, merasa mendominasi, maka ini sikap yang tidak baik. Hendaknya seorang suami memang benar seorang suami itu adalah kepala rumah tangga. Meskipun seorang suami itu adalah kepala rumah tangga, dia tetap harus bersikap rendah hati kepada istrinya. Yanbaghi an yatawadha'a ma'aha wa yuhsina ilaiha wa yasfaha wa ya'fu'a an sayyi'atiha la yuqabilul isa'ata bil isa'ah. Hendaknya seorang suami itu bersikap tawadhu, rendah hati, berbuat baik kepada istrinya dan mengampuni, memaafkan kesalahannya. Karena tidak ada pasangan yang sempurna. Kita semua tidak ada satupun di antara kita yang sempurna. Kita semua, masing-masing dari kita pasti memiliki kekurangan. Kita semua, sebanyak apapun kita belajar, sebanyak apapun kita belajar ilmu agama, tetap kita pasti memiliki kekurangan. Kita pasti pernah melakukan dosa. Kita pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak ada pasangan yang sempurna. Oleh karena itu, hendaknya ketika kita sudah mengetahui kebaikan yang telah dia lakukan, janganlah kita membalas kejelekan dengan kejelekan. Jangan kita membalas keburukan dengan keburukan. Hendaknya kita membalas keburukan dengan kebaikan. Lau kana lisyakhsi zaujatun aqluha dha'if falyudariha yu'amiluha bil mudarah bihikmah. At-tiflu aqluhu dha'if kaifa tu'amilu alaysa birrahmati wal hikmati wasyafaqati wal mudarah. Seandainya seseorang itu istrinya akalnya lemah, kurang bisa berpikir secara kritis, berpikir secara cepat, ya. Orang bisa bersikap bijak. Bagaimana dengan memperlakukan istrinya dengan sebagaimana dia memperlakukan anak kecil. Kalau kita punya adik kecil atau punya keponakan, ya, ketika kita bertemu dengan anak kecil, yang mana anak kecil ini belum bisa berpikir, akalnya masih lemah. Ketika seorang anak kecil misalnya melakukan kesalahan, misalnya minuman ditumpahkan atau makanan dibuat berserakan. Ketika anak kecil mengacak-ngacak rumah misalnya, apakah ketika anak kecil melakukan kesalahan seperti itu, ya, menumpahkan minuman, ya, membuat rumah berserakan, acak-acakan, apakah ketika kita melihat itu kita langsung anak kecil itu kita bentak, anak kecil itu kita marahi,
kita teriaki, kita bentaki. Tidak. Bukan seperti itu kita memperlakukan anak kecil. Harusnya kita yang menyadari, harusnya kita sadar, ini adalah anak kecil, akalnya lemah, dia masih belum bisa berpikir. Ya. Jangan kita ketika anak kecil itu melakukan kesalahan langsung kita bentak, kita marahi habis-habisan, kita pukul dia. Jangan. Dia masih kecil, akalnya masih lemah, belum bisa berpikir dengan baik. Begitu juga kalau kita punya istri, akalnya lemah, belum bisa berpikir dengan cepat, berpikir dengan baik, maka harusnya kita yang sadar, kita yang memaklumi, oh istri saya ini akalnya lemah, maka harusnya saya yang bersabar. Saya yang harus bisa bersabar dengan sifat istri. Jangan kita langsung marah, bentak. Karena marah ataupun bentak kebanyakannya itu tidak menyelesaikan masalah, justru memperbesar masalah. Emosi, marah, teriakan, bentakan, ya, kebanyakannya itu tidak menyelesaikan masalah, justru memperbesar masalah. Jadi ketika kita melihat istri melakukan kesalahan, hendaknya kita bisa menghadapinya dengan kepala dingin. Jangan emosi, jangan marah. Kita perlakukan istri sebagaimana kita memperlakukan seorang anak kecil. Harus dengan kasih sayang, kelembutan, dengan sikap lemah lembut, itu insya Allah bisa melunakkan istri. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa'i khaira fa innal mar'ata khuliqat min dhila' wa inna a'waja ma fi dhil'i a'lahu fa in zahabta tuqimuhu kasartah wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa'i. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu merupakan sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau dulunya itu tinggalnya itu di teras masjid. Beliau dulu tinggalnya di teras Masjid Nabawi. Sehingga ketika Nabi itu memberikan dars, memberikan kajian ilmu agama, Abu Hurairah itu senantiasa mendengarkan majelis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga banyak hadis yang beliau riwayatkan. Abu Hurairah itu nama asli beliau adalah Abdurrahman bin Sakhar. Nama asli Abu Hurairah adalah Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nasihatilah istri kalian dengan kebaikan. Nasihatilah istri kalian dengan kebaikan. Sesungguhnya perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Dan sesungguhnya tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Jika kamu ingin meluruskannya, jadi perempuan itu diibaratkan dengan tulang rusuk. Tulang rusuk. Jika kamu ingin meluruskannya, jika ingin kamu luruskan,
maka tulang rusuk itu akan patah. Tetapi jika kamu biarkan, jika kamu tinggalkan, tulang rusuk itu akan selalu bengkok, tidak akan pernah lurus. Maka kata Rasulullah, sabda Rasulullah, nasihatilah istri kalian dengan baik. Jadi seperti itu. Seorang suami itu harus sabar menghadapi istrinya. Ya. Perempuan itu seperti tulang rusuk, bengkok. Kalau diluruskan, patah. Kalau dibiarkan, bengkok. Jadi dilema, ya, dilema. Seorang istri terkadang ketika dinasehati membantah. Ketika tidak dinasehati, maka akan terus melakukan kesalahan. Terus bagaimana? Ya, sebisa kita nasihati dengan baik, dengan cara yang baik semampu kita. Ya. Jadi kalau ada orang mengadu, Ustadz, ini bagaimana Ustadz? Saya menasihati istri saya, tetapi istri saya selalu membantah Ustadz. Selalu membantah apa yang saya nasihatkan. Maka kita harus bersabar. Ya, karena memang seperti itulah. Itu sudah disebutkan di dalam hadis. Ya, memang perempuan itu tabiatnya bagaikan tulang rusuk. Ya, bengkok. Kalau diluruskan patah, kalau dibiarkan akan terus bengkok. Ya, maka kita tetap menasihati semampu kita dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut. Kalau misalnya istri membantah, ya kita yang harus bersabar. Karena memang tabiat perempuan itu sudah tabiatnya seperti itu. Ya, seorang suami harus bersabar, jangan emosi, jangan membentak, jangan melakukan kekerasan. Wa kadzalika warada haditsun fi haqqi muamalati az-zawji wal ihsani ilaihi wa ta'atihi. Fa'an ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Wa qala alaihi salatu wassalam a'zamun nisa'i haqqan 'alal mar'ati zawjuha. Fa inna ihdas sahabiyyati lamma 'alimat bihuquqiz zawji 'ala az-zawjati rafadat an tatazawwaja khaufan min 'adamil qiyam bihaqqiz zawj. Ya. Begitu juga disebutkan hadis tentang bagaimana seorang istri memperlakukan suaminya. Bagaimana seorang istri berbuat baik kepada suaminya. Bagaimana seorang istri taat, patuh kepada suaminya. Jadi kalau yang tadi kita jelaskan itu bagaimana seorang suami memuliakan istrinya. Bagaimana seorang suami menghargai istrinya. Bagaimana seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik. Sekarang dibalik. Sekarang ganti bagaimana seorang istri memperlakukan suaminya. Bagaimana seorang istri taat, patuh, berbuat baik kepada suaminya. Diriwayatkan dari Ummi Salamah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa saja perempuan tanpa pandang bulu, kaya ataupun miskin, berkulit putih, coklat ataupun hitam, tinggi ataupun pendek, kurus ataupun gemuk, orang Arab maupun orang selain Arab, tanpa pandang bulu, siapa saja perempuan yang meninggal
dan suaminya ridho terhadap istrinya. Suaminya ridho terhadap istrinya, ridho terhadap apa yang dia lakukan, apa yang dilakukan oleh istrinya selama hidupnya, niscaya perempuan itu dijamin masuk surga. Jadi ini pentingnya seorang istri berusaha semaksimal mungkin untuk meraih ridho suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau juga bersabda, orang yang paling besar haknya, orang yang paling agung haknya atas seorang perempuan adalah suaminya. Jadi seorang perempuan ketika belum menikah, maka yang paling berhak dia muliakan, yang paling berhak dia patuhi adalah ibunya, orang tuanya. Seorang perempuan jika dia belum menikah, yang paling berhak dia muliakan, paling berhak dia agungkan, paling berhak dia patuhi adalah orang tuanya, terutama ibunya. Tetapi ketika seorang perempuan itu menikah, ketika sudah menikah dengan seorang laki-laki, maka orang yang paling berhak dia patuhi, orang yang paling berhak dia muliakan adalah suaminya. Orang yang paling berhak, yang paling besar haknya atas seorang perempuan adalah suaminya. Seorang perempuan tidak boleh, ketika sudah menikah, tidak boleh keluar rumah tanpa seizin suaminya. Harus izin terlebih dahulu kepada suaminya. Bahkan disebutkan ketika seorang perempuan ingin melaksanakan puasa sunnah, puasa Senin Kamis ataupun puasa Ayyamul Bid, apapun puasanya, ketika puasa itu sunnah, ketika seorang perempuan ingin melaksanakan puasa sunnah, tetapi suaminya tidak mengizinkannya, maka seorang perempuan wajib mematuhi suaminya, yaitu tidak melaksanakan puasa sunnah tersebut. Karena melaksanakan puasa sunnah hukumnya sunnah, mematuhi suami hukumnya wajib. Berbeda halnya kalau mengqadha puasa misalnya. Seorang istri ingin mengqadha, ingin melaksanakan puasa wajib, puasa Ramadan. Ketika seorang suami melarangnya, tidak boleh dipatuhi, karena itu dalam kemaksiatan. Tetapi kalau yang dilarang, ketika suami tidak mengizinkan istrinya melaksanakan puasa sunnah karena suatu alasan, maka istri wajib mematuhi perintah suami, tidak melaksanakan puasa sunnah. Tetapi kalau suami melarang istrinya puasa wajib, puasa Ramadan, maka tidak boleh dipatuhi. Karena ada kaidah la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh seseorang itu mematuhi orang lain di dalam kemaksiatan. Jadi seorang istri itu wajib mematuhi suaminya selama tidak memerintahkan di dalam kemaksiatan, selama tidak memerintahkan dosa, maka harus dipatuhi. Sesungguhnya salah seorang sahabat perempuan, ada salah satu sahabat perempuan, ketika sahabiat itu mengetahui besarnya, agungnya hak suami atas istri,
sahabat perempuan ini beliau memutuskan tidak mau menikah. Ya, ada salah satu sahabat perempuan, ketika beliau mengetahui besarnya hak suami atas istri, beliau memutuskan tidak mau menikah. Kenapa? Karena beliau takut, khawatir tidak bisa menunaikan hak suaminya dengan baik. Beliau takut, khawatir tidak bisa melaksanakan kewajiban istri kepada suaminya dengan baik. Ya, ini sampai segitunya. Ya, sampai segitunya seorang sahabat perempuan memutuskan tidak mau menikah karena tahu besarnya hak suami atas istri, sehingga beliau takut tidak bisa melaksanakannya. Cuma ini adalah hanya sebagian sahabat perempuan, tidak semua sahabat. Sahabat perempuan yang menikah lebih banyak, cuma ada beberapa saja. Ada salah satu sahabat perempuan yang memutuskan tidak mau menikah karena takut melalaikan, mengabaikan hak suami. Cuma kalau seseorang itu khawatir, takut jatuh ke dalam kemaksiatan, khawatir takut di dalam perzinahan, ya, takut tidak jatuh di dalam kemaksiatan, hal yang dilarang oleh Allah, maka ketika seseorang itu, jika dia tidak menikah nanti bisa mengakibatkan dia jatuh ke dalam perzinahan, maka dia wajib menikah. Jadi nikah itu hukumnya berbeda-beda sesuai dengan keadaan seseorang. Apakah dia mampu memiliki bekal ataukah tidak? Apakah dia khawatir jatuh ke dalam perzinahan ataukah tidak? Ya. Maka hukum pernikahan itu sesuai dengan keadaan orang tersebut. Adapun hukum asalnya nikah itu adalah termasuk sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna zawja in kana yu'amilu zawjatahu bil adli bila zulmin wa hiya ata'athu wa lam taqsur wa lam tuqassir fi haqqi yaumal qiyamati la yanfiru huwa minha wala tanfiru hiya min amma in kana yata'amalani fid dunya bizulm yaumal qiyamati huwa yafirru minha wa hiya tafirru minhu khawfa an yutaliba ahaduhuma al-akhara bimazlamatin faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaquz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah. Sesungguhnya seorang suami, ketika seorang suami itu memperlakukan istrinya dengan adil, tidak menzoliminya, dan istri tersebut mematuhi suaminya, mentaati suaminya, dan tidak mengabaikan hak-hak suaminya, maka pada hari kiamat pasangan suami yang seperti ini, sang suami tidak akan lari dari istrinya dan istri juga tidak akan lari dari suaminya. Jadi kalau ketika di dunia pasangan suami istri itu keduanya satu sama lain saling memperlakukan dengan baik, di akhirat nanti keduanya tidak akan bermusuhan, tidak akan lari. Tetapi sebaliknya, kalau ada pasangan suami istri, ketika di dunia keduanya saling menzolimi, suaminya menzolimi istrinya, istrinya menzolimi suaminya, sama-sama berbuat zalim. Suaminya mengabaikan hak istrinya, istrinya juga mengabaikan hak suaminya. Maka pasangan yang seperti itu nanti pada hari kiamat
satu sama lain akan saling lari. Suami lari dari istrinya, istri lari dari suaminya. Kenapa? Kenapa lari? Karena masing-masing takut dimintai pertanggungjawaban atas kezaliman yang mereka lakukan selama di dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah kezaliman. Takutlah kalian akan kezaliman. Karena sesungguhnya kezaliman itu berbuat aniaya, berbuat sewenang-wenang, itu akan menjadi keburukan, akan menjadi akan menjadi siksaan di akhirat, akan menjadi kehinaan di akhirat. Orang yang melakukan kezaliman di dunia, hidupnya di akhirat akan sengsara. Oleh karena itu janganlah kita berbuat zalim. Jangan kita berbuat zalim kepada siapapun. Ketika kita menjadi pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Jangan menjadi pedagang yang curang, pedagang yang zalim, pedagang yang mengurangi timbangan. Kalau kita menjadi tentara, maka jadilah tentara yang adil, yang amanah, bukan tentara yang sewenang-wenang, yang aniaya terhadap orang lain. Kalau kita menjadi polisi, maka jadilah polisi yang amanah, mengayomi masyarakat. Ya, jangan kita menjadi polisi yang menzalimi masyarakat, berbuat sewenang-wenang. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, jadilah, laksanakanlah pekerjaan itu dengan amanah, dengan baik. Jangan zalim, jangan menganiaya, jangan kita berbuat sewenang-wenang, jangan kita mengambil hak orang lain. Falmar'atu idza kanat tu'amilu zawjaha bil ihsan ma'a isaatihi warrajulu idza kana yu'amilu zawjatahu bil ihsan hiya tusi'u ilaihi wa huwa yuhsinu ilaiha lahu 'indallahi mazidu ajrin lianna kasran nafsi bil haqqi 'indallahi ta'ala lahu darajatun 'aliyah. Seorang istri ketika dia memperlakukan suaminya dengan baik, meskipun suaminya itu berbuat jahat kepadanya. Dan begitu juga ketika seorang suami memperlakukan istrinya dengan baik, padahal istrinya itu berbuat jahat kepadanya, berbuat tidak baik kepadanya, tetapi dia tetap berbuat baik kepada istrinya, maka orang yang seperti ini dia akan mendapatkan tambahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seseorang itu bersabar atas pasangannya, ini akan mendapatkan tambahan pahala, karena ini butuh melawan hawa nafsu. Dan melawan hawa nafsu itu pahalanya besar. Jangan kita menuruti hawa nafsu. Kalau kita menuruti hawa nafsu, nafsu itu pengennya marah-marah, nafsu itu pengennya bentak-bentak, nafsu itu pengennya teriak, nafsu itu pengennya meluapkan emosi. Kalau kita menuruti nafsu, maka yang akan kita dapatkan justru adalah kesengsaraan. Oleh karena itu kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan.
Oke, baik. Silakan yang ingin bertanya di seputar materi atau yang belum jelas bisa untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustadz kan, misalnya kan sering terjadi percecokan suami istri kan, kemudian yang istri ini selalu bersabar sampai pada akhirnya ya mungkin sudah sudah banyak kali dipendam kayak seperti itu. Daripada misalnya dia merasa berdosa atau apa, apakah perceraian itu lebih baik daripada ini, Ustadz? Maksudnya karena dia takut kayak tadi, takut nggak mendapatkan ridho daripada suaminya, kemudian bersabarnya itu sudah ini misalnya ya sudah nggak sabar lagi, itu apakah satu perceraian itu akan memberikan akan lebih baik daripada terus dilanjutkan, itu bagaimana Ustadz? Baik, moderator bagaimana? Langsung dijawab atau menunggu yang lain? Silakan Ustadz, kalau mau dijawab dulu silakan, takutnya kelupaan. Baik. Perlu kita pahami bahwa di dalam agama, dalam syariat agama, perceraian itu hukum asalnya adalah halal. Perceraian itu adalah sesuatu yang halal, tetapi dimurkai oleh Allah Ta'ala. Jadi perceraian itu hukumnya halal, tetapi Allah Ta'ala tidak ridho. Oleh karena itu, hendaknya perceraian itu adalah jalan terakhir. Ya, hendaknya perceraian itu adalah jalan terakhir. Selama masih ada jalan yang lain, selama masih ada solusi yang lain, maka hendaknya menempuh solusi yang lain. Jadi sebelum seseorang itu memutuskan bercerai, maka hendaknya melakukan tahapan-tahapan. Melakukan tahapan-tahapan yang harus dilakukan sebelum bercerai. Ya. Yang pertama, ya, berusaha untuk menyelesaikan masalah itu berdua, antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan, antara suami dengan istri. Diselesaikan dengan berdua. Ketika suami dan istri ini masih bisa untuk bersama, maka hendaknya tetap bersama. Tetapi kemudian ketika ternyata suami dan istri ini sudah tidak bisa bersama, sudah tidak bisa melanjutkan rumah tangga, maka tahapan yang kedua, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahadihima wa hakaman minal ukhra. Ketika kalian khawatir terjadi percekcokan antara suami dengan istri, ya, ketika sudah masalahnya sudah semakin besar dan besar, khawatir akan terjadi kekerasan, khawatir masalahnya semakin membesar, maka utuslah juru damai. Ya, utuslah juru damai. Juru damai dari pihak laki-laki, pihak suami, dan juru damai dari pihak istri. Jadi ada perwakilan, ya, perwakilan dari pihak suami dan ada perwakilan dari pihak istri.
Kemudian dua perwakilan ini, perwakilan pihak suami dan perwakilan dari pihak istri, keduanya musyawarah, keduanya rembukan, ya. Keduanya musyawarah bagaimana sebaiknya. Apakah pernikahannya itu masih bisa dipertahankan? Kalau masih bisa dipertahankan, maka harus dipertahankan. Tetapi kalau perwakilan pihak suami dan perwakilan pihak istri sudah sama-sama menganggap ini sudah berat, sudah tidak bisa dilanjutkan. Kalau dilanjutkan akan tambah parah. Maka jalan terakhirnya adalah perceraian. Jadi perceraian itu adalah jalan terakhir. Selama masih ada jalan yang lain, masih ada solusi yang lain, maka lakukanlah solusi yang lain. Seperti itu. Oke, baik. Bagaimana Mbak Irawati? Apa jawabannya sudah jelas? Mungkin jelas, silakan satu lagi pertanyaan mungkin dari bapak-bapak atau abang-abang, mas-mas yang ingin bertanya. Materi malam hari ini Masya Allah cukup bermanfaat dan sangat bagus sekali untuk bekal suami istri atau bekal untuk yang belum menikah agar mendapatkan ilmu setelah menikah. Bagaimana Bang Erik? Ada pertanyaan mungkin? Masya Allah. Silakan atau Bang Rangga? Atau Ustadz Abu Fatihah mau tanya Ustadz? Oke, mungkin tidak ada yang bertanya lagi mungkin. Baik. Baik, sebelum ditutup mungkin Ustadz saya mewakilin admin dan mungkin yang hadir pada malam hari ini mengucapkan selamat atas pernikahannya Ustadz Muhammad Syiril Wafa. Udah nikah ya Ustadz ya? Akan sudah ya? Oh akan ya. Oke, baik Ustadz. Selamat atas pernikahannya nanti menjadi status suami. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Dan Amin, amin ya hanya rabbal diberkahi alamin. oleh Allah, Masya Allah. Amin. Dan setelahnya dapat terus memberikan kami ilmu walaupun sebulan sekali ya Ustadz. Kami tunggu ilmu-ilmu dari Ustadz. Insya Allah mungkin setelah ini kita akan buka kitab baru mungkin tentang fikih pernikahan, boleh ya Ustadz ya, karena ada sudah pengalaman di situ. Ya itu aja dari saya Ustadz, mewakilin admin, teman-teman admin yang hadir, juga teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Selamat datang, selamat bergabung yang baru bergabung pada malam hari ini. Saya berharap untuk terus mengaji, mengikuti kajian bersama kami Kalam Aswaja, terutama kajian bersama Ustadz Muhammad Syiril Wafa yang diadakan sebulan sekali. Baik, itu aja Ustadz dari saya. Mungkin ditutup dengan doa Ustadz. Sebelum ditutup ya, jadi saya ingin menyampaikan ya, saya meminta doa dari hadirin sekalian. Insya Allah tanggal 22 Juni ya, mohon doanya. Insya Allah tanggal 22 Juni saya akan melangsungkan pernikahan. Mohon doanya semoga diberikan kelancaran, tidak ada halangan apapun. Jadi tema kita pada malam hari ini tadi membahas tentang pernikahan. Ini bukan disengaja ya, tanpa ada kesengajaan. Jadi murni tema kita pada malam hari ini itu adalah melanjutkan tema yang ngaji sebelumnya. Ya, jadi tidak ada kesengajaan malam hari ini untuk memilih tema tentang pernikahan, itu enggak ada. Tetapi alhamdulillah tema kita pada malam hari ini bertepatan tentang pernikahan, dan insya Allah bulan ini saya akan melangsungkan pernikahan. Mohon doanya dari jamaah sekalian, semoga diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin,
حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua diberikan istiqomah oleh Allah Ta'ala di dalam menghadiri majelis ilmu agama. Kajian kita insya Allah akan dilaksanakan 1 bulan sekali setiap awal bulan. Nanti akan diumumkan di grup tanggal berapa setiap bulannya. Seperti itu, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih Ustadz, semoga Allah Ta'ala melanggengkan rumah tangga Ustadz nanti. Dan terima kasih untuk semua para anggota admin dan juga peserta pada malam hari ini. Semoga kita tetap diberikan keistiqomahan dalam mengaji di kajian selanjutnya. Dan saya sebagai moderator pada malam hari ini mohon maaf jika terdapat kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Vina, terima kasih juga penyelenggara kita admin Vivi pada malam hari ini. Terima kasih Bu Admin. Terima kasih semuanya. Ketemu lagi di kajian Kalam Aswaja yang Ya Allah.